Oke, selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akan membahas ya consumer credit. Ya, consumer credit di mana nanti kita akan bandingkan ya di sini antara konvensional dan syariah ya. Oke. Jadi antara konvensional dan juga syariah. Ya, jadi bahasan kita hari ini adalah mengenai akuntansi untuk murabahah ya. Oke, jadi bagaimana kalau secara konvensionalnya dan bagaimana kalau secara syariahnya atau kita sebut dengan murabahah ya. Nah, kita akan bahas dulu yang secara konvensional ya. Oke, misalnya konvensional consumer credit. Misalnya tanggal 1 Januari 2022, company A misalkan membeli mobil ya dari dealer dengan harga 50.000. Ya, 1 Januari 2022, company A membeli mobil 50.000 dari dealer. Lalu company A membayar DP-nya, down payment, ya, uang muka 15.000 ke dealer. Company A intended to pay the remaining balance by installment via BII Finance, misalnya, ya. Company A ya berniat untuk membiayai atau to pay the remaining balance-nya kan berarti sisanya 35 ya, dengan cara mencicil melalui ya perusahaan pembiayaan, misalkan di sini BII Finance. Installment-nya, the term of installment adalah 24 bulan. Ya, 24 bulan. Interest rate per month-nya 1%. First installment will be received every beginning of month starting 1 Februari. Amount of installment was same ya. Jadi jumlah cicilannya itu akan sama. Ya, jumlah cicilannya akan sama ya. Yang terdiri dari apa? Consist of interest dan principal. Ya, jadi terdiri dari bunga dan juga pokok gitu ya. Jadi ada bunga plus pokok. Ya. Oke, paham ya? Jadi dia mau beli mobil, perusahaan ini beli mobil 50.000 dari dealer ya. Lalu dia bayar 15.000 DP-nya. Sisanya 35.000 itu akan dibayar via cicilan lewat BII Finance. Jadi nanti BII Finance yang akan membayar langsung 35.000 sisanya itu kepada dealer. Jadi dealer tetap menerimanya adalah tunai gitu ya. Oke, dealer itu tetap menerimanya itu secara tunai ya. The term of installment-nya 24 bulan, bunga per bulannya 1%. Ya, first installment-nya akan diterima setiap awal bulan, ya, starting dari 1 Februari. Ya, di mana installment-nya itu akan sama gitu ya. Installment-nya itu akan sama. Nah, kita sekarang kita berarti berada di sisi siapa nih sekarang? Berarti kita ya from the side of BI Finance ya, kita berarti ya. From the side of BI Finance. Ya. Berapa cicilan per bulannya? Di mana cicilannya itu jumlahnya sama gitu ya. Yang terdiri dari atas bunga dan pokok. Ya, jadi cicilannya itu sama ya. Terdiri atas bunga dan pokok. Ya. Oke, gimana cara menentukan cicil? Jadi kalau kita yang konvensional itu kan kita mau beli mobil, motor, atau rumah gitu ya, itu kan biasanya mereka menyediakan mau cicilan berapa bulan misalnya gitu ya. Mau 24 bulan, mau 36 bulan ya. Nah, itu nanti ada tabelnya. Nah, cicilan per bulannya itu nanti akan nilainya itu akan sama ya. Nah, tapi cicilannya itu udah terdiri atas bunga dan pokok. Berarti caranya gimana? Berarti kita menggunakan konsep nilai waktu dari uang ya. Berarti kan sisanya 35.000. Berarti kan di 1 Januari 2022 itu kan nilainya 35.000. Ya, nanti kan cicilan pertama 1 Februari 2022. Ya, lalu 1 Maret 2022. 1
April 2022 ya. 1 Mei 2022 dan seterusnya ya. Sampai dengan 24 kali cicilan. Berarti terakhir itu, berarti ini 2 tahun ya. 2 tahun. Berarti cicilan terakhir ya. Berarti kan di sini nanti kalau kita buat ya, ini D. Ini kan 1 Januari 2022, ini 1 Februari 2022, 1 Maret 2022 ya, 1 April 2022 dan seterusnya ya. Selama 24 kali cicilan. Ya. Oke. Berarti di sini dia sampai dengan cicilan terakhir berarti di 1 Januari 2024 ya. Oke. Ini sampai dengan 1 Januari 2024 ya. Nah, ini berarti ini kan berarti cicilan ya, payment ya. Paymentnya itu berapa setiap bulan? P itu berarti payment ya. Oke. P itu berarti paymentnya tiap bulan itu berapa? Ya. Nah, ini kita harus tentukan. Nah, berarti payment selama 24 kali ya. Kalau kita jadikan ke nilai sekarang ya. Payment selama 24 kali ini kalau kita jadikan ke nilai sekarang ya. Oke. Oke, 24 kali cicilan itu ya termasuk yang cicilan terakhir ya. Nah, ini. Itu kalau dinilai sekarang kan harus berapa? Harus menjadi 35.000 ya. Oke. Berarti berapa cicilan per bulan selama 24 kali dengan bunga per bulannya 1% gitu ya. Kalau dijadikan ke nilai sekarang itu berapa? Ya. Berarti di sini berarti caranya apa? Berarti 35.000 itu kan nilai akhirnya sama dengan payment kali PVIFA ya. Berarti 24 kali ya 1%. Berarti kita cari ya PVIF 24 kali 1%. PVIF 24 kali 1%. Oke, berarti di sini berapa? 1/1 tambah 1% pangkat 24 ya. Lalu PVIFA 24 1%. 1 minus PVIF dibagi 1%. Ya. Oke, 0,79. Oke, berarti ya P sama dengan berapa? 35.000 dibagi 21,24. 35.000 dibagi 21,2. Berarti 1648. Oke, berarti P-nya dapat ya 1648 ya. Ini adalah berarti cicilan per bulannya ya. 1648. Nah, berarti di sini coba kita buat tabelnya ya. Tanggal lalu di sini payment-nya ya. Payment dari konsumen. Lalu di sini dalam setiap payment itu terdiri dari apa aja? Terdiri dari pokok ya, interest, revenue. Lalu di sini ada principal, berarti pokoknya ya. Lalu di sini ada loan receivable ya. Ada piutangnya. Berarti di sini piutang awalnya berapa? 35.000 ya. 35.000. Ini receive-nya ya. Kita dari sisi BI Finance ya. Receive-nya berarti tiap bulan berapa? 1648. Ya, 1648.
Ini ya. Oke. R-nya itu kan 1%. Oke, berarti di sini interest revenue berapa? 1% dikali 35. Berarti ini kan udah sebulan ya. Berarti 1% per bulan. Berarti interest revenue 3,5. Berarti pokoknya dalam setiap pembayaran itu kan ada pokok sama bunga. Berarti 1648 total, ya bunga 3,5 berarti pokoknya berapa? 1648 dikurang 3,5. Ya. Sehingga piutangnya tinggal berapa? 35 dikurangi pokok yang udah kebayar. Ini juga sama, berarti 1% kali 3370. Jadi pokoknya berapa? 1648 kurang 33. Ini berarti 33 dikurang 13. Oke, gitu ya, terusnya sama ya. At the end dia harus berapa? 0. Oke ya, pas. Dia nilainya 0 ya di akhir. Berarti jurnal dari sisi BI Finance ya, 1 Januari 2022 berarti kan receivable ya, to company siapa? Receivable to company A ya. Ada cash. Kan dia bayarin dulu ke dealer ya. Oke, bisa berapa? 35.000. Terus 31 Januari 2022 dia akan mengakui bunga ya, pendapatan bunga, berarti interest receivable pada interest revenue ya. Interest receivable pada interest revenue senilai berapa? 350 ya. Kan interest berikutnya akan diterima 1 Februari 2020 ya. Oke, berarti 350. Oke. Terus baru 1 Februari 2022 berarti apa? Cash, interest receivable sama receivable to company A ya. Cashnya berapa? 1648. Interest receivable 3,5 ya, receivable-nya 1648 kurang 3,5 ya, atau 1298. Nah, begitu seterusnya ya. Oke. Jurnalnya sama, begitu seterusnya sampai dengan di akhir. Oke, nanti di akhirnya berarti 24 Januari 2024 ya. Dia terima cash sama ya. Cashnya 1648 sama kan? 1648 sama ya. Interest receivable ya. Sama receivable to company. Nah, ini selesai ya penghabisan ya. Jadi berapa? 16 dan 16,31. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada komen dulu? Sampai di sini. Oke. Oke, tidak ada pertanyaan, berarti kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita lihat what if ya. What if misalkan ada kejadian ya. What if pada 1 Agustus 2023 Oke. 1 Agustus 2023 ya. Bagaimana jika tanggal 1 Agustus 2023 ya. After paying the installment, company A stated that it was not able to pay the installment anymore due to the bankruptcy. Company issue a written promise to pay only 2.000 tanggal 1 Januari ya. Tanggal 1 Januari 2000. Nah, di sini dia bilang, dia kan udah nggak sanggup bayar. Ya, setelah pembayaran tanggal 1 Agustus, dia bilang dia nggak sanggup bayar lagi. Ya, dia akan membayar itu ya, dia menerbitkan written promise atau wesel
bayar gitu ya. Dia menentukan cancel bayar untuk membayar ya hanya 2.000 pada tanggal 1 Januari 2024. Ya nanti cuma sanggup bayar 2.000. Itu pun nanti di 1 Januari 2002, di 1 Januari 2024 gitu ya. Oke. Nah, gimana nih? Ya, berarti kan di sini dia setelah pembayaran kapan? 1 Agustus 2023 tadi ya. Oke. Dia menyatakan tidak lagi sanggup membayar. Oke, berarti kita ulang dulu di sini. Oke, kita ulang dulu ya. Oke, di sini berarti tadi 35 ya. Oke, dengan itu yang sama. Oke. Nah, 1 Agustus setelah membayar 1 Agustus ya 2023. Nah, ini dia masih bayar nih di 1 Agustus. Nah, berikutnya dia udah nggak bisa bayar. Oke. Berarti kan saya tinggal, berarti kan di sini tidak lagi pembayaran ya, tidak ada lagi pembayaran ya. Nah, 1 Agustus 2023 dia bilang nanti akan bisa bayar kapan? Di 1 Januari 2024 ya, sebesar 2.000. Nah, di sini kan ibaratnya nanti akan ada 2.000. Nah, jadi sekarang kan kita di 1 Agustus. 1 Agustus 2023 ya. Sampai dengan nanti dia baru bayar kapan? Rencananya 1 Januari 2002. 1 Agustus berarti berapa bulan tuh? Ya. Berarti dia baru bayar di sini bisa 2.000. Nah, nilai 2.000 yang dia janjikan akan dibayar, ya, dia janjikan akan bayar, itu harus kita nilai sekarang kan. Berapa nilai sekarangnya di sini? Ya, 2.000 yang dia janjikan di Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan ya. Oke. Ya, berarti nilai sekarang dari 5.000 2.000 di 5 bulan yang akan datang berapa? Ya, berarti nilai sekarangnya sama dengan 2.000 kali PVIF 5 bulan. Ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan ya. 5 bulan dengan bunga 1%. Ya, berarti PVIF 1%. 1/1 tambah 1% pangkat 5 ya. Berarti present value-nya berapa? 2.000 kali 0,9. Oke, 1903 ya. Oke, berarti di sini nilai sekarangnya berapa? 1903. Jadi dari 7996 ke 1903. Nah, ini berarti kita anggap ya penurunan ini itu sebagai apa? Sebagai kita bilang sebagai impairment. Impairment loss-nya jadi berapa? 7996 dikurangi 1903. Jadi ada 6093 itu sebagai impairment ya. Ya, sebagai impairment. Berarti kita jurnal impairment loss. Berarti di 1 Januari 2003 berarti ada impairment loss pada receivable ya. Pada receivable itu company atau saya receivable from ya. Receivable from ya. Kalau receivable itu biasanya from. Kalau itu biasanya utang. Receivable from company ya. Oke. Berarti berapa selisihnya di sini? Selisihnya berarti 7996 dikurang 1903 ya, atau 6093. Paham ya? Oke, lalu di sini kita buat tabelnya, kita terusin.
Berarti di sini tetap akan nggak ada pembayaran di sini ya. Berarti di sini 0. Tidak ada pembayaran. Berarti tetap di sini bunganya itu makin lama makin oke, 1903 kan nilai sekarang. Di akhir pada saat 5 bulan akan datang 2000. Berarti pengakuan bunga tetap ada ya. Berarti 1% kali 1903. Oke, tidak ada pembayaran pokok, berarti di sini makin lama makin naik. Ya, kita amortize ya, tapi ini amortisnya naik berarti ya. Ini juga sama, berarti 1% kali 19,2. Di sini makin lama makin naik, 19,22 tambah 19 dan seterusnya ya. Oke. Berarti di sini tinggal kita tarik. Nah, di ATN dia harus jadi berapa? 2.000, betul ya? Ya, nilainya makin lama makin naik. Nah, seperti itu. Berarti nanti di 31 Agustus ya. Ini 1 Agustus tadi ya. 31 Agustus 2023 berarti apa? Interest receivable ya. Pada interest revenue. Ya. Interest receivable pada interest revenue senilai berapa? 9. Begitu seterusnya jurnalnya ya. Oke. Nanti juga sama 30 September. Nanti juga sama interest receivable pada interest revenue. 19, ini berarti berapa? 19 lagi. Ya, ini ada koma-koma ya. Kalau dikomain 19,2. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan ada ibaratnya gagal pembayaran, ya. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan secara syariah, ya. Bagaimana kalau secara syariahnya? Oke, ini kurang hak ya. Nah, kita akan bahas konsep murabahah gitu ya. Murabahah. Kita lihat dulu konsep syariah itu seperti apa sih ya. Konsep syariah itu principle in syariah. Ya. Principle in syariah. Oke. Syariah accounting. Principle in syariah ya. Apa saja sih yang menjadi konsep di akuntansi syariah ya, atau ekonomi Islam lah ibaratnya gitu ya. No interest. Jadi tidak ada bunga ya. No interest itu tidak ada ya. No interest berarti tidak ada riba gitu ya. Jadi di syariah itu mengharamkan bunga ya. Kalau bunga itu kan berarti ibaratnya dia riba ya. Oke. Terus selanjutnya profit or loss-nya, profit loss sharing itu based on nisbah ya. Jadi laba ruginya itu berdasarkan nisbah. Nisbah itu berarti kayak bagi hasilnya gitu ya. Bagi hasilnya itu seperti apa. Jadi profit sharing-nya itu berdasarkan nisbah ya. Nisbah itu berarti kayak perjanjian. Bagi hasilnya berapa nih gitu kan. Oke. Nisbah itu berarti profit sharing. Ya, berarti berdasarkan perjanjian. Nah, ini berarti trust each other ya. Jadi ada unsur kepercayaan. Ya, dan ridho gitu ya. Ridho itu berarti kayak ikhlas gitu ya. Oke, jadi trust each other. Jadi saling percaya gitu ya. Saling percaya dan juga konsepnya itu ridho. Ya, ridho itu berarti ibaratnya ikhlas membantu ibaratnya membantu sesama gitu ya. Oke. Ya, ridho. Konsep itu ridho dan unsurnya kepercayaan. Ya. Lalu berikutnya halal.
ya. Halal dan toyib, jadi harus hal-hal yang halal. Jadi misalkan kalau dalam Islam itu kan tidak diperbolehkan bisnis minuman keras misalkan gitu ya, atau makanan haram misalkan kayak babi misalkan gitu ya. Oke, itu tidak diperbolehkan. Jadi nggak boleh yang nggak halal. Jadi harus yang halal sifatnya, ya. Yang terkait dengan makanan haram gitu ya. Lalu hal-hal yang diharamkan lainnya, misalkan perjudian gitu ya. Oke. Lalu halal dan toyib. Toyib itu artinya baik, sesuatu yang baik, ya. Dan no goror. Goror itu sesuatu yang tidak jelas, itu goror, ya. Jadi jangan sampai ada perjanjiannya itu nggak jelas, ya. Nggak jelas itu maksudnya gimana? Nggak jelas itu misalkan yang sifatnya spekulasi, misalkan gitu ya. Oke, sifatnya spekulasi. Misalkan terkait dengan spekulasi kayak derivatif, waktu kita baca derivatif. Mata uang asing misalkan gitu ya. Misalkan ada lindung nilai katakanlah, ada hedging atau derivatif. Ya. Kayak makanya kayak misalkan katakanlah yang spekulasi itu kan misalkan bermain saham, ya. Jual beli saham. Nah, itu kan sesuatu yang sifatnya spekulasi, ya. Jadi dia nggak jelas kapan ininya apa ibaratnya harga sahamnya itu kan nggak jelas, ya. Jadi goror itu namanya. Goror itu ketidakjelasan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalkan beli saham tujuannya untuk spekulasi gitu ya, naik turun, nah itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau beli saham misalkan untuk jangka panjang, memang untuk investasi gitu kan. Tapi kalau sifatnya yang short term, ya, yang sifatnya naik turun tadi ya, ada ketidakjelasan. Nah itu berarti dia sifatnya adalah goror. Ya. Lalu berikutnya, ya, money. Money is a media of exchange. Ya, jadi uang itu adalah media untuk pertukaran, bukan sebagai komoditas. Ya, jadi uang itu sebagai media pertukaran, tidak sebagai komoditas. Misalkan kayak katakanlah jual beli, misalkan tuh menjelang hari raya, misalkan gitu ya, jual beli uang receh, misalkan gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan karena uang itu bukan komoditas. Ya. Jadi harusnya ibaratnya apa ya? Harus di apa? Perjanjian itu harus dijelaskan bahwa misalkan beli 1 juta, ya harga 1 juta juga, gitu, nggak 1.100.000 misalkan untuk uang receh gitu ya. Nah itu dikasih tahu bahwa di situ misalkan ada uang transportasi misalkan gitu ya untuk menukar ke BI segala macam, itu ongkos jasanya berarti, gitu. Nah kadang memang agak beda tipis gitu ya kan, yang namanya orang jualan harus ada untung dong, ya ya pasti gitu ya. Tapi di akadnya dikasih tahu gitu. Ya karena banyak yang memang agak beda tipis gitu ya, tapi memang tergantung niatnya, tergantung akadnya. Akad itu berarti niatnya, ya. Oke, bahkan ibaratnya apa ya? Karena niat itu atau lisan itu sangat penting gitu ya. Gitu. Karena ibaratnya gini, apa? Orang yang menikah saja, baik itu menikah di secara Islam maupun secara Kristen, itu kan semuanya adalah dari perkataan, betul nggak? Dari lisan ya. Misalkan saya berjanji, itu kan kayak misalkan di Islam itu ada ijab kabul, ya. Kalau di Kristen itu misalkan dia ada ibaratnya perjanjian di depan pendeta gitu ya. Itu kan semuanya dari ucapan gitu ya ibaratnya ya. Nah, itu sangat berarti ucapan itu sangat penting. Gitu. Dari akadnya itu sangat penting, ya. Karena apa-apa itu kan memang dari ibaratnya semua ibaratnya ucapan itu juga sangat penting gitu ya. Maka dari itu tergantung dari niatnya, dari ucapan atau dari akadnya. Oke, kita lihat contohnya bagaimana kalau secara syariah gitu ya. Oke, jadi nanti ada macam-macam gitu ya. Ada macam-macam untuk akuntansi untuk syariah ini, ya. Misalkan nanti akan kita pelajari ya bagaimana misalkan untuk yang sekarang itu berarti namanya apa? Murabaha, ya. Ada murabaha, ya. Jadi nanti kayak ada cicilan gitu ya. Oke, cicilan. Ada murabaha, ada istisna, nanti ada construction, nanti kita akan pelajari juga bagaimana konstruksi secara syariah. Ada salam, ya. Oke.
Ada salam itu berarti pesan, bayar, ya, lalu inventory akan di deliver, ya, gitu. Jadi ada salam, namanya salam gitu ya. Jadi kayak pesan barang, ya, bayar, lalu setelah itu yang dipesan itu akan datang. Ada mudarobah, ya, mudarobah itu kayak kongsi kalau kita ibaratnya ya, ibaratnya kongsian bisnis. Nah itu namanya mudarobah. Ya, nanti ada profit sharing loss. Ada musyarakah, ya, musyarakah itu partnership, ya. Oke, sama juga ya. Ada mudarobah. Kalau mudarobah itu mudarobah itu kayak pembiayaan gitu ya. Jadi misalkan dikasih pinjam uang, ya itu nanti bagaimana profit lossing-nya. Musyarakah itu partnership, berarti kongsian, ya. Lalu ada ijaro atau leasing. Jadi kalau secara sewa di syariah itu diatur di namanya ijaro, ya, atau leasing kalau konvensionalnya ya. Oke, sekarang kita lihat yang murabaha, perbedaan dengan yang transaksi di atas sebelumnya, ya. Secara murabaha. Kita samain ya. 1 Januari 2022, company A intended to buy a car, 50.000 sama ya tadi ya. Oke. Nah, tapi kalau tadi dia menghubungi BII Finance, ya sekarang dia menghubungi BII Finance tapi yang syariah misalnya gitu ya. Company A made murabaha contract with ya BII Syariah gitu ya. Kalau tadi BII Syariah ya. To install the payment ya. Kalau tadi dia lewat BII yang konvensional, sekarang dia lewat BII ya yang syariah. Company A made a murabaha contract with BII Syariah to install the payment. Ya, sebentar. Oke, 1 Januari 2022, company A intended to buy a car 50.000. Dia menghubungi BII Syariah ya to install the payment. BII Syariah bought a car from the dealer. Jadi kalau ini mekanismenya beda, ya. Jadi dia mekanismenya mekanismenya dia membeli mobilnya dulu dari dealer, ya. Dia membeli mobilnya dulu dari dealer. Jadi seolah-olah nanti yang ngejual ke company A itu adalah si BI Syariahnya, ya. Jadi ibaratnya BI Syariah itu beli dulu mobilnya, baru dijual ke company A, jelas ya? Oke. Jadi di sini perjanjiannya adalah sepertinya jual beli antara company A dengan BI Syariah. The agreement between company A dan BII Syariah, ya, was the agreed price would be 55.000. Jadi akadnya ya harganya 55.000 nih, gitu. Dan company A made the down payment to BII Syariah 15.000. The remaining will be paid 24 bulan installment starting 1 Februari 2022. Ya, oke. Jadi ini sama nih kayak dulu ibu saya juga punya bisnisnya seperti ini. Dia adalah sifatnya murabaha. Jadi misalkan ya ada orang mau butuh handphone gitu ya. Ya udah berarti ibu saya beli handphonenya dulu. Misalkan harga handphonenya 3 juta. Oke, ibu saya beli handphonenya 3 juta. Lalu dijual kepada orang yang memang butuh, tapi harganya udah disepakati. Oke, saya jualnya 3.300.000 ya, gitu. Ya udah sepakat 3.300.000, nanti 3.300.000 itu tinggal dicicil. 3.300.000 misalkan dia mau cicil 14 tahun, ya udah 3.300.000 dibagi 12 gitu. Nah, itu namanya murabaha. Ya. Beda ya dengan jadi akadnya yang paling penting tadi ini, akadnya. Jadi dia yang ngejual itu adalah si BII Syariahnya. Jadi dealer udah nggak ada urusan lagi gitu ya, gitu. Jadi perjanjiannya adalah antara company A dengan si BI Syariah, gitu. Nah ini murabaha konsepnya. Jadi kan tadi lisan itu akad itu sangat penting dalam syariah. Ya, akadnya adalah perjanjiannya adalah saya jual BI Syariah itu jual company A dengan harga 55.000. Ya.
Jadi bayar dulu DP-nya 15, sisanya akan dicicil selama 24 bulan. Ya udah berarti tinggal 35 dibagi berapa? 35.000 dibagi dengan 24. Gitu. Oke, paham ya? Ada pertanyaan dulu sama sini? Berarti kalau gitu kita berarti cicilannya ya, berarti nanti dari sisi ya BI Syariah, berarti jurnalnya gimana? Jurnal di BI Syariah. Di 1 Januari 2022 dia beli dulu mobilnya ya, car pada cash. Ya. Car pada cash itu 50.000 ya dia beli. Oke, berarti gimana jurnalnya? 1 Januari 2022 berarti apa? Car pada cash senilai 50 gitu ya. Oke, lalu dia terima DP ya. Dia terima DP dari company A ya. Jadi dia terima cash 15.000. Lalu receivable, sisanya receivable berarti ya. Utang 35.000. Car-nya berapa? 50.000. Ya. Oh, jadi dia akan jual receivable berarti nggak 35 ya. Berarti berapa? 55 kurang 15 40 berarti ya. 40.000 ya. Baru di sini dia akan akui keuntungan yang ditangguhkan. Deferred gain ya. Keuntungannya ditangguhkan berarti berapa? Keuntungannya dia kan berarti 5.000 ya. Oke. Nah, itu namanya keuntungan yang ditangguhkan ya sebesar 5.000 ya. Car pada deferred car lalu deferred gain gitu ya. Oke, berarti kalau gitu cicilan per bulannya berapa ya? Berarti installment. Cicilan per bulan berarti kan 40.000 dibagi 24 gitu ya. 1667 ya. Jadi nanti per 1 Februari 2022 berarti kan dia akan terima cicilan pertama ya. Cash 1667 itu enggak? Pada receivable 166 ya. Lalu deferred gain-nya ini akan diakui ya seiring dengan kas yang udah diterima ya. Lalu deferred gain-nya ini akan diakui seiring dengan kas yang sudah diterima ya. 1667. Oke, berarti berapa nih yang akan dia akui di sini? Ya. Berarti nanti dia akan akui dari 55.000 ini ya. Oke, jadi kan receivable 40, harga jual 55 ya. Oke, berarti yang akan dia akui berapa nih nanti? Persen recognize. Sorry, ini 30 ya. Nah, kan dia udah terima 15, harga 55. Ini berarti bukan deferred gain ya. Deferred gain-nya berarti berapa di sini? Ya. Kita balik kita ini dulu ya. Berarti ya yang udah diterima cash yang sudah diterima kan 15. Ya, cash yang udah diterima kan 15.000 ya. Lalu apalagi
Berarti 15.000 bagi 55.000 ya. Oke. 15.000 kali 55.000 kali 5.000 berarti berapa yang akan diakui? 15.000 bagi 55.000 kali 5.000. Ya, berarti yang udah diakui 1364. Ya. Berarti gain yang udah bisa diakui ya, deferred gain pada gain. Gitu ya. 1364. Gitu ya. Oke. Deferred gain pada gain. Jadi keuntungan yang udah bisa diakui adalah 1364 dari porsi yang udah kebayar. Kan dari 55 udah kebayar 15 ya. Oke, berarti saldo deferred gain dia oke. Berarti di sini 1 Februari kan dia terima lagi cash receivable. Berarti nanti di 28 Februari ya, dia akan jurnal lagi deferred gain pada gain. Ya. Nilai berapa yang udah dia terima? Berarti 1667 bagi 55.000 kali 5.000 berarti ya. Jadi dia akan akui lagi berapa? Ya. Berarti 1667 per 55 kali 5.000. Berarti 152. Gitu ya. Nah, berarti dia akan mengakui terus nih, ya. Sesuai dengan kolektibilitasnya, berarti sesuai dengan kas yang sudah dia terima. Paham ya? Oke. Jadi murabahah seperti itu. Nah, nanti ini seterusnya sama ya, etc. Jurnalnya sama, berulang. Nah, sekarang what if? Ya. What if sama kayak tadi ya. What if kita kasih kasus tanggal 1 Agustus 2023 after paying the installment, company A stated that it was not able to pay the installment anymore due to the bankruptcy. Sama ya. Company A issue a return promise to pay only 2.000 tanggal 1 Januari 2024. Sama kayak tadi ya. Nah, bagaimana kalau dia prinsipnya adalah syariah? Ya. Oke. Setelah membayar installment ya. Berarti kita lihat dulu remaining AR-nya berapa ya. Berarti di sini remaining AR-nya berapa? Remaining AR tinggal berapa? Kan berarti dia udah bayar 1 Januari 2022 sampai dengan 1 Agustus 2023 ya. Berarti yang udah dibayar berapa? Remaining AR-nya tinggal berapa? Receivable kan awal 40. 40 dikurang 1667, betul nggak? Kan dia starting 1 Februari ya. 1667 dikali berapa tuh berarti? Udah berapa kali pembayaran tuh berarti? Dari 1 Agustus dari 1 Februari ke 1 Agustus ya. Dari 1 Februari ke 1 Agustus 2023 berarti udah 19 kali bayar ya. Kali 19 kali pembayaran. Oke, 8333 remaining AR dari 1 Februari pembayarannya ya. Oke. Berarti 40.000 dikurang ya. Dikurang yang udah dibayar. Berarti remaining AR-nya berapa? Ini kan berarti pembayarannya ya. Ini kan berarti pembayarannya pembayaran. Remaining AR-nya remaining AR berarti tinggal berapa? Ini kan berarti tadi berapa? Pembayarannya berarti 1667 kali ya sampai dengan Agustus berarti 19 kali ya berarti ya 19 kali. 316 berarti remaining AR berapa? 40.000
dikurang 31667. Jadi masih remaining ARL 8333 ya. Oke. 40.000 kurangi 3167. Gitu kan? Oke. Berarti dia nggak sanggup bayar lagi nih. Berarti kita ya remaining ARL 8333. Berarti kita apa ini? Berarti nanti akan ada ya, akan ada loss berarti ya. Ada impairment loss ya. Oke, akan ada impairment 18 kali atau 19 kali itu 1 Agustus ya. Betul ya. Berarti dia di sini ini kan pembayaran pertama sampai dengan 1 Agustus berarti 19 kali ya. Oke. Kan setelah pembayaran. Oke. Ini kan berasal dari mana? 19 kali 1667 tadi kan. Nah, berarti berapa nih? Gimana nih jurnalnya? Berarti kita anggap sebagai loss ya berarti ya. Nanti 8333 itu ya kita anggap sebagai, berarti kan dia nggak bisa bayar lagi tuh si company A. Berarti langsung kita anggap sebagai impairment loss 1 Agustus 2003 impairment pada residual. Nah, tadi kan dia sisanya tinggal 8333. Langsung diakui tuh sebagai loss. Karena kan tadi ya udah kalau misalkan dia nggak bisa bayar, ya tadi kan prinsipnya adalah ikhlas ridho gitu ya. Berarti kalau dia rugi ya udah resikonya dia gitu. Kalau misalkan di konvensional kan ibaratnya ada bunga gitu ya. Kalau nggak bisa bayar ya udah dikejar-kejar segala macam. Nah kalau syariah itu ya udah kalau dia nggak bisa bayar itu kan ibaratnya apa ya? Itu akan jadi utang dia yang sebenarnya nanti harus dia bayar karena kan utang itu dibawa sampai mati lah ibaratnya ya. Berarti ada unsur keikhlasan gitu loh. Ya udah kita kalau yang murni ya, ibaratnya kalau yang murni ya udah itu dianggap sebagai risiko bisnis gitu loh. Ya. Berarti kan tadi unsurnya adalah membantu ridho ya karena kita hanya mengharapkan ibaratnya balasan dari Tuhan gitu ya. Gitu. Jadi ada unsur ridhonya, ikhlas membantu. Kalau memang kita lihat oh ternyata dia memang udah nggak sanggup karena kebakaran, nah itu balik lagi kita mengikhlaskan nggak gitu. Ya, secara syariat itu seperti itu. Ya. Dengan harapan yang mungkin nanti dia di kedepannya dia akan bisa bayar. Nah, nanti di 1 Januari 2023 ya. 2024 baru nanti dia kan baru sanggup bayar 2.000 kan. Berarti baru nanti dia jurnal cash ya. Berarti dia cash pada impairment loss-nya kita kredit ya. Sebesar berapa? 2. Gitu. Ya, ini kan berarti kayak gain on recovery ya, impairment loss-nya jadi yang tadinya 8333 berarti sekarang hanya dikurangi dengan 2.000 gitu. Ya, impairment loss di kredit kan berarti sebenarnya gain ya. Nah, berarti dia cash pada impairment loss di kredit. Gitu. Kalau syariah seperti itu. Jadi yang murni itu seperti ini ya. Yang murni itu seperti ini karena ya udah kita anggap sebagai loss aja gitu. Ya, karena ada unsur ridho dan niatan untuk saling membantu. Ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Konsep syariah. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dengan latihan ya.